Bab 2261. Beberapa detik kemudian, pikiran Ting Lan bergerak dan rambutnya tumbuh kembali ke penampilan sebelumnya. Ting Lan dipegang oleh tangan Tang Zichen, merasakan apakah ini mimpi atau bukan, dan sibuk menggigit dirinya sendiri beberapa kali. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya khawatir ini adalah mimpi, dan ketika saya bangun, saya masih berada di Gunung Gatni. Itu bukan mimpi, meski aku tidak tahu kenapa Gatni tiba-tiba jadi gila. Kalau begitu ayo kita pergi dari sini, kalau dia sadar kembali dan menangkapku kembali. Pergi. Tang Zichen dengan cepat terbang bersama Ding Lan. Baik Tang Zichen dan Ding Lan tidak tahu mengapa Seni tiba-tiba menjadi gila, rasanya seperti dipaksa. Beberapa hari kemudian, Tang Zichen kembali ke rumah abadi Ding. Kalian. Ding Changdao terlihat konyol saat melihat mereka kembali bersama. Tang Zichen berkata, "Ayah, saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda untuk saat ini, saya akan menemukan Anda nanti." Tang Zichen menarik Ding Lan dan langsung menuju ke tempat mereka. "Apa yang akan kalian lakukan?" "Melakukan apa yang seharusnya dilakukan pasangan." Ding Changqiong kaget, tetapi, dengan sedikit senyum di wajahnya, dia bertanya, "Jadi kamu masih akan menikahi cucu perempuanku, Ding Huan?" Saat Tang Zichen menarik Ding Lan pergi, dia berkata, "Kamu perhatikan pengaturannya." Di belakangnya, Ding Changdao berkata, "Kalau begitu mari kita manfaatkan setengah tahun liburanmu untuk melakukan ini juga. Ya, setelah itu, aku akan menjadi menantu dan menantu perempuanmu." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen dan Ding Lan menghilang ke halaman di depan mereka. Ya, Ding Changdong tersenyum pahit, tetapi semuanya sepadan untuk dapat mempertahankan kejeniusan seperti Tang Zichen, tetapi lelucon akan menyebar lagi bahwa dia, Ding Changdong, tidak hanya menikahkan putrinya dengannya, tetapi juga cucunya untuk menjaga hati Tang Zichen. Ding Lan tersipu dan berkata, "Apa yang kamu lakukan untuk menarikku? Katakan pada saya." "Aku tidak tahu." Tintan berkata pura-pura bodoh. "Sudah waktunya kamu mengenal pria sejati." "Apa maksudmu?" Tenzin bertanya, "Apa? Apakah kamu sudah mengetahui apa itu pria sejati?" "Saya tidak paham." "Kamu dulu bersama Li Changting itu, kurasa tidak ada itu." "Bagaimana mungkin, aku masih bodoh dan tidak dikenal sebelumnya, dia menyenangkanku ratusan kali, ditambah dia cukup jenius di Immortal Academy pada saat itu, jadi untuk sementara aku sedikit naksir dia. Aku bahkan belum berpegangan tangan dengannya, dan beberapa waktu lalu ciuman pertama hanya diberikan padamu." Ding Lan menatap Tang Zichen dengan tatapan kosong. "Jadi, matamu juga masih murni dan tanpa cacat." "Omong kosong." "Hahaha." Tertawa, mereka telah tiba di tempat mereka. Tang Zichen menghentikan Ding Lan di pelukannya dan memasuki ruangan. 2 jam kemudian. "Bagaimana?" Tang Zichen berkata sambil menyeka rambut Ding Lan. "Bagaimana dengan apa?" Ding Lan menundukkan kepalanya dengan wajah memerah, sekarang dia benar-benar jelas tentang hal semacam ini, tetapi sebelum dia tidak tahu apa-apa, dia bahkan belum pernah melihat tubuh pria. "Kamu mengerti?" "Aku tidak mengerti," kata Dinah malu-malu. "Aku berbicara tentang teknik." Baiklah, jangan katakan itu, malu padamu." "Hahaha." Tang Zichen tertawa saat melihat Ding Lan ditaklukkan sendiri. 2 hari kemudian, Ding Changdome pergi mencari Tang Zichen. "Ayah, untuk apa kamu mencariku?" "Su Chen, ini untukmu. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa tanggal yang Anda dan Ding Huan pilih untuk bisnis Anda adalah 2 bulan lagi, bagaimana menurut Anda?" "Tentu saja, asalkan masih di antara 6 bulan liburanku, terserah ayah untuk repot-repot." "Jangan repot-repot, setelah kamu menikah dengan Ding Huan, jika kamu ingin memanggil ayahku Piket, panggil ayah, jika kamu ingin memanggilku kakek, panggil kakek." "Haha." Tang Zichen tersenyum canggung. Sebenarnya sangat mungkin untuk tidak mengakui hubungan cucu perempuan Ding Huan, sebelumnya Ding Lan yang sangat ingin memperlakukan Tang Huan sebagai putrinya, begitu tak berdaya, Dekan mengenalinya sebagai cucunya. Sekarang, semua kebenaran terungkap, Ding Lan dan Tang Huan juga memutuskan hubungan ibu anak mereka, jadi wajar saja, mereka bukan lagi cucunya. Namun, Ding Changdong tidak bisa sebodoh itu, menambahkan satu Ding Huan lagi, satu ikatan lagi dengan Tang Zichen, dan seorang cucu perempuan dan menantu laki-laki untuk melihat apakah dia bisa melupakan keluarga Ding ketika dia berkembang di masa depan.
Ding Changdong segera mengirim seseorang ke Akademi Keabadian untuk membawa Ding Huan dan secara resmi membiarkan Ding Huan mengenali leluhurnya. Sebelumnya, meskipun dikatakan bahwa Ding Huan adalah putri yang masih hidup dari salah satu putra almarhum Ding Changdong, tetapi tidak ada pengumuman dunia, juga tidak ada upacara yang diadakan dalam keluarga. Sekarang, sudah waktunya. Ketika saatnya tiba, Tang Huan akan benar-benar menjadi Ding Huan. Namun, Tang Zichen memanggil seperti Tang Huan. Jadi, Ding Changding menemukan Tang Zichen lagi. Ayah, ada apa lagi? Zichen, sebelum Ding Huan, nama plus Tang Huan, kan? Benar. Kamu sudah terbiasa dipanggil Tang Huan sebelumnya, dan sekarang kamu ingin mengubah namamu menjadi Ding Huan. Aku khawatir itu agak tidak nyaman. Tidak apa-apa, kamu akan terbiasa nanti, itu hanya sebuah nama. Ding Changdong berkata, mengingat kamu tidak suka apa yang kamu sebut, maka mari kita lakukan. Ketika Ding Huan secara resmi mengakui leluhurnya dan memperbaiki namanya di silsilah keluarga, aku akan mengubah namanya menjadi Ding Tang Huan. Setelah itu, masuk akal bagimu untuk memanggilnya Tang Huan. Nama keluarga Ding, nama Tang Huan. Ya, bagaimana menurutmu? Jadi kamu tidak perlu mengganti namamu. Terima kasih ayah, kamu sangat baik padaku. Tang Zichen tersenyum hehehe, baru-baru ini Ding Changdong sangat patuh pada Tang Zichen. Aku ayahmu dan kakekmu, jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, siapa yang akan aku perlakukan? Baiklah, sisanya baik-baik saja, silakan sibuk beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Begitu Tang Zichen kembali ke rumah, Ding Lan menyambutnya. Kamu sudah kembali, apa yang ingin ayah lihat darimu? Tidak apa-apa, kalau aku kesulitan mengubah namaku, ambil nama Tang Huan dan ubah menjadi Ding Tang Huan. Yah, tidak apa-apa, keluargaku belum menetapkan nama untuk Tang Huan, masih belum terlambat untuk mengubahnya menjadi apapun yang kamu inginkan. Zichen, cepat masuk, ada seseorang yang menyebut dirinya kaptenmu mencarimu. Ya, Tang Zichen sibuk memasuki rumah dan tiba-tiba melihat Kapten Ming Cheng. Haha, Tang Zichen. Kapten, apa yang membawamu ke tempatku? Apa? Saya tidak diterima, saya di sini untuk memberi Anda penghargaan. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh barak kami kepada setiap prajurit yang bertempur dalam perang. Apa itu? Ini bukan sesuatu yang berharga, itu hanya pil abadi. Di sebelahnya, Ding Lan berkata, pelet abadi kelas 10. Ya, itu bukan hanya pil abadi kelas 10, itu juga pil janin. Wow! Ding Lan terkejut. Apa itu pil janin? Pelet janin adalah, 10 orang mengambilnya, dan 5 di antaranya dapat meningkatkan 1 tingkat pelet abadi. Ya, Tang Zichen, kam militer ini, hanya ada total 100 pil janin untuk diambil sebagai hadiah, aku memberimu kuota. Beri aku kuota ah. Ya, kamu masih tidak menerimanya, dengan penampilanmu di medan perang, bukankah kamu layak untuk pil janin ini? Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya, dia tersenyum dan menerimanya. Namun, Ding Lan agak bingung, pil kelahiran semacam ini, terlalu berharga, kali ini kam tentara mengambil 100 sebagai hadiah, bahkan belum dibagikan, mungkin diinternalisasi, mereka yang tidak memiliki hubungan dan di belakang panggung, bahkan tidak memikirkannya. Tang Zichen, meskipun tampil baik di medan perang, tidak memiliki hubungan di ketentaraan, tidak mungkin mendapatkan hadiah. Meskipun kapten mengatakan bahwa dia membantu Tang Zichen meminta kuota, tapi dengan posisi Kapten Ming City, dia tidak memenuhi syarat untuk meminta ban seperti ini dan... Jadi, apa yang terjadi? Siapa yang memberi kuota Don Zixon? Ding Lan mungkin agak mengerti mengapa ayahnya begitu menyenangkan Tang Zichen. Kurasa Tang Zichen benar-benar menunjukkan sesuatu yang luar biasa di medan perang ini, dan semua yang abadi telah melihatnya. Kapten Ming Cheng berkata, Tang Zichen, barusan ini hanya hadiah dari tentara. Ku dengar Immortal Emperor memuji kalian semua, mungkin Immortal Emperor juga punya hadiah untukmu nanti. Haha, begitukah? Tang Zichen sangat gembira, sungguh beruntung, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Kapten Ming Cheng berdiri dan berkata, bukankah Kapten akan tinggal untuk minum-minum? Haha, tidak, sampai jumpa 6 bulan lagi. Oke. Kapten Ming Cheng pergi.
Tang Zichen dengan senang hati melihat pil abadi dan berkata, sudah lama sejak saya memiliki terobosan, saya selalu masih di tahap tengah surgawi abadi, tapi mudah-mudahan saya bisa menembus ke tahap akhir surgawi abadi. Dinglan berkata, 5 dari 10 orang yang meminum pil janin dapat menembus satu lapisan, tidak ada alasan mengapa Anda tidak bisa. Hehehe, bagus. Hanya saja, Zichen, aku agak bingung. Keraguan apa? Mengapa Anda memiliki akses ke pil janin? Bukankah Kapten mengatakan, saya tampil bagus, nyatakan saya nyanyian. Zichen, kamu bahkan tidak mengerti kegelapan pengadilan abadi, hal yang baik seperti ini, akankah seseorang tanpa latar belakang militer sepertimu benar-benar memberikannya kepadamu? Bahkan jika kamu bekerja dengan baik, kamu masih belum memiliki itu, saya khawatir hal semacam ini sudah diinternalisasi bahkan sebelum dibagikan. Tidak mungkin omong-omong, pil janin ini, apakah ini peluang 50% untuk meningkat satu tingkat untuk setiap alam yang Anda gunakan? Siapapun di bawah Dewa Emas. Itu sangat mahal. Namun, itu adalah pelet janin kelas 10, jadi itu ditujukan untuk orang-orang di bawah Xuan Xian, dan siapapun yang mengambilnya di atas Xuan Xian tidak akan berguna atau kemungkinannya berkurang. Ini masih sangat mahal. Tang Zichen tahu bahwa meskipun alam surgawi penuh sesak, keturunan abadi tidak semuanya abadi saat lahir, dan keturunan abadi harus berjuang untuk memulai sebagai pembudidaya abadi, dan ada banyak keturunan abadi yang gagal menjadi abadi dan kemudian menjalani hidup mereka hanya dalam beberapa ribu tahun. Hanya saja, keturunan dewa, bagaimanapun, memiliki kondisi sumber daya yang lebih kaya, tetapi pelet janin kelas 10 ini masih mahal. Tang Zichen merasa bahwa kata-kata Dinglan masuk akal. Menurutmu, kalau begitu, pelet janin ini agak aneh untuk datang. Yah, menurutku pelet janin ini tidak dihadiahkan kepadamu oleh Barak, kemungkinan besar itu dihadiahkan kepada kaptenmu, dan kemudian dia memberikannya kepadamu. Tapi, aku tidak berhubungan dengannya, jadi aku tidak bisa melanggar peraturan. Kalau begitu aku tidak tahu, mungkin, dia mengagumimu, pikirnya, kamu satu-satunya yang layak, jadi dia memberikannya kepadamu, dan wilayah kaptenmu melebihi Xuan Xian, dan efek mengambilnya sangat berkurang, lagi pula karena itu diberikan kepadamu, kamu tidak boleh sopan, ambillah. Bagus. Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya, dia sangat membutuhkan untuk meningkatkan wilayahnya. Pada saat ini, setelah Kapten Ming Cheng meninggalkan istana abadi Ding jauh sekali, seorang wanita berlari keluar. Saudaraku, apakah kamu memberikannya padanya? Oh saudari, kakak benar-benar tidak mengerti kamu. Ming Cheng menghela nafas. Wanita itu persis saudara perempuannya, Ming Yue. Saudaraku, bukankah kali ini tentara menghadiahkan 100 pil janin, jika berdasarkan kinerja Tang Zichen pasti bisa mendapatkannya. Tapi sayangnya, di manakah militer dapat membaginya menurut kinerja, saya anggap itu sangat tidak adil. Kapten Ming Cheng berkata, tidak peduli apapun, pelet janin ini ayah mendapatkannya untukmu. Ya, ayah menyatakannya kepadaku, aku tampil baik di medan perang, dan Barak bahkan menyetujuinya dan menghadiahiku dengan satu. Tapi apakah aku tampil sebaik Tang Zichen? Sangat tidak adil bagi Tang Zichen. Jadi, kamu akan meminum pil janin dan memberikannya pada Tang Zichen. Ya, jika kinerja saya baik-baik saja, maka kinerja lebih baik lagi. Kapten Ming Cheng berkata, adik perempuan, tahukah Anda bahwa ada banyak yang tidak berpartisipasi dalam perang yang menerima hadiah ini, dan Anda setidaknya berpartisipasi, jadi tidak terlalu banyak. Ming Yue tersentak, ini benar-benar gelap, bahkan mereka yang tidak pergi berperang pun bisa diberi hadiah, mereka yang tewas di medan perang benar-benar tidak berharga. Orang tidak mati untuk diri mereka sendiri, bukankah begitu dunia ini? Saudaraku, apakah kamu memberitahu Tang Zichen bahwa itu karena dia mendapat hadiah karena tampil baik? Tentu saja, aku tidak mengatakan kamu memberikannya padanya. Itu bagus, aku takut dia tidak menginginkannya jika dia tahu aku memberikannya padanya. Aku tidak mengenalmu karena menjadi pria yang baik dan tidak membiarkan orang tahu. Aku hanya berpikir bahwa dialah satu-satunya yang pantas mendapatkan pelet abadi ini, kan, ketika kamu pulang, jangan beritahu keluargamu bahwa aku memberikan pelet janin kepada Tang Zichen, jika ayah bertanya, katakan saja itu tidak, saya tidak bekerja setelah saya mengambilnya.
Bagaimanapun, setiap orang hanya memiliki peluang 50% untuk menerobos dan kebetulan saya adalah bagian dari setengah yang tidak berhasil. Baiklah, ayo kembali. Ming Yue kembali dengan kakaknya. Faktanya, ada alasan lain mengapa Ming Yue memberikan pil janin Tang Zichen yang tidak sepenuhnya karena ketidakadilan Tang Zichen. Di rumah abadi Ding, 10 hari kemudian, Tang Zichen keluar dari ruangan. Bagaimana? Ding Lan sibuk bertanya. Tang Zichen tertawa, berkat pil janin yang diberikan kapten kepadaku, aku telah menembus tahap akhir Dewa Surgawi. Selamat, kata Ding Lan dengan gembira. Tang Zichen berkata, alangkah baiknya jika saya dapat memiliki beberapa lagi. Kamu sangat aneh, bagaimana mungkin pelet janin seperti itu muncul dengan begitu mudah kecuali kamu adalah keturunan Kaisar Abadi dan memberikannya kepadamu pada kesempatan pertama yang kamu dapatkan. Juga, baiklah, dalam 10 hari kamu mengasingkan diri, Tang Huan telah berhasil mengenali leluhurnya, dia sekarang mewarisi rumah ayahnya, apakah kamu akan menemukannya? Tentu saja, dia juga istriku. Yah, aku akan meminta seorang pelayan membawamu ke sana. Ding Lan sibuk memesan seorang pelayan. Segera Tang Zichen tiba di halaman lain dari keluarga Ding, dan begitu dia memasuki halaman, dia melihat Tang Huan di sana, dengan seorang gadis pelayan menunggu di sisinya, dan pakaian dan semacamnya di tubuh Tang Huan telah berubah menjadi lebih mulia. Huan, Zichen. Haha, Huan, bagaimana rasanya menjadi Nona Dingjia? Ini tidak apa-apa. Sekitar sebulan lagi, kita akan menikah, bagaimana persiapannya? Tang Huan terdiam, bukannya kita belum pernah menikah sebelumnya, hanya saja kali ini dalam kapasitas yang berbeda. Lebih dari sebulan kemudian, Tang Zichen dan Ding Tang Huan mengadakan pernikahan yang telah lama ditunggu-tunggu di keluarga Ding. Kali ini, 100 meja juga diundang, tapi kali ini rumah penuh, dan semua yang menerima undangan datang. Hanya, di bawah pujian permukaan, tetapi secara pribadi, banyak orang menertawakan Ding Changdong, memarahinya karena tidak tahu malu, putrinya menikah dengan Tang Zichen, dan cucunya juga menikah dengan Tang Zichen. Masalah ini, segera menyebar di dunia abadi, dan menjadi lelucon setelah makan malam untuk sementara untuk orang lain. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, waktu liburan setengah tahun hampir tiba. Tang Zichen sepertinya menunggu sesuatu setiap hari. Zichen, ada apa denganmu? Setiap hari kamu cemas, tanya Ding Lan. Aduh, sudah setengah tahun, bukankah ayahmu mengatakan sebelumnya bahwa Kaisar Abadi menghargai penampilanku di medan perang, bukankah dia mengatakan bahwa dia akan memanggilku dan menghadiahiku? Kamu sedang menunggu ini. Ya, tapi ini sudah 6 bulan. Tidak ada yang memaksaku. Aku akan bertanya pada ayah. Tang Zichen segera pergi mencari Ding Changding dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Ding Changding berkata, Zichen, saya khawatir masalah ini berwarna kuning. Kenapa bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa Kaisar Abadi mengatakan di depan umum bahwa dia akan menghadiahiku dengan berat? Kaisar Abadi sangat bersemangat saat itu, tapi sekarang sudah setengah tahun dan tidak ada niat untuk memanggilmu, jadi masalah ini kuning dalam 10. Mungkin sekarang Kaisar Abadi sudah tenang dan memikirkannya, dan tidak ingin memanggilmu. Aduh, aku senang untuk apa-apa. Tidak masalah, kamu melihat pernikahan besar ini, begitu banyak orang datang untuk minum jamuan pernikahanmu, artinya, meskipun kamu masih lemah tetapi banyak orang melihat potensimu, orang-orang itu tidak melihat wajahku, kamu tetap bekerja keras. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali ke barak besok. Yah, bekerja keras meskipun Kaisar Abadi tidak memanggilmu, aku yakin barak tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, jadi bekerja keraslah. Oke. Malam itu Tang Zichen pergi untuk tinggal di tempat Ding Lan, meskipun Ding Lan dan Tang Huan sekarang adalah istri Tang Zichen tidak membiarkan mereka berdua melayani Tang Zichen bersama. Laner, baiklah, suamiku, ada apa? Ding Lan bertanya dengan wajah yang baik. Sudah lama sekali, aku masih belum tahu mantra apa yang kamu latih. 10.000 metode tanpa jejak. 10.000 metode tanpa jejak. Mantra ini kudengar sangat kuat. Lagi pula sulit untuk berlatih, jika tidak aku akan menjadi lebih kuat. 10.000 metode tanpa jejak ini, secara khusus memiliki kekuatan itu. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya denganku, aku juga ingin melihat apakah kamu bisa mengalahkanku.
Tang Zichen berkata dengan penuh minat, ya, saya bahkan telah membunuh Xuanxian. Dinglan berkata, namun Anda mungkin tidak dapat mengalahkan saya. Anda telah membunuh Xuanxian itu karena Anda menggunakan hukum tersembunyi bintang, namun tidak semua orang dapat menggunakan hukum tersembunyi bintang padanya. Misalnya, saya. Haha, aku tidak percaya kamu spesial. Jika kamu kalah, kamu berada di bawah belas kasihanku malam ini, kata Tang Zichen. Tinglan mengangguk malu-malu, baik apapun yang kamu mau. Hati Tang Zichen berdesir. Hanya, pada saat itu, Tang Zichen menyadari bahwa Dinglan telah menghilang. Hah, di mana orang-orangnya? Detik berikutnya, Tang Zichen merasakan serangan lembut membunuh di belakangnya. Serangan lembut ini terasa seperti bola kapas. Tang Zichen segera mengaktifkan kekuatan tersembunyi bintang, tetapi serangan itu seperti kapas, tetapi kekuatan tersembunyi bintang tidak dapat menyimpan kekuatan apapun. Apa yang bahkan lebih sulit dipercaya bagi Tang Zichen adalah bahwa meskipun itu seperti kapas, ia memiliki 1000 kekuatan yang berbeda setelah mengenai seseorang. Boom! Tang Zichen langsung dipukul dan terbang keluar jendela. Tang Zichen memanjat dengan luar biasa. Detik berikutnya, Dinglan muncul di belakang Tang Zichen dan berseru, suamiku, aku di belakangmu, kenapa kamu tidak memiliki pertahanan sama sekali? Jika aku musuhmu, kamu dalam bahaya sekarang. Tang Zichen berbalik dan berkata, hentikan, Laner, aku kalah. Dinglan tertawa, apakah memalukan kehilangan saya? Saya setidaknya seorang Dao Immortal, sementara Anda masih seorang Heaven Immortal. Tentu saja, satu-satunya alasan Anda kalah dari saya adalah karena saya berlatih 10.000 metode tanpa mantra jejak. Saya yakin Anda sudah mengetahui ciri-ciri mantra ini. Benar, tanpa jejak dapat diringkas dalam dua kata, kekuatan tanpa jejak, bayangan tanpa jejak juga berarti tidak ada, tetapi sebenarnya tidak ada, musuh tidak dapat dijaga. Tidak peduli apakah itu hukum besar pergeseran bintang, atau hukum besar tersembunyi bintang, musuh menghadapi pertarungan keras melawannya, tetapi Anda tidak dapat mengalihkan serangan seperti 10.000 keajaiban tanpa jejak sama sekali. Begitu ya, aku tidak menyangka mantra yang kamu latih akan sangat kuat. Kamu benar, 10.000 metode yang saya latih, jumlah orang di seluruh alam abadi yang dapat mempraktikannya jauh lebih kecil daripada mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang. Dari 10 jenius dan wanita cantik teratas di alam surgawi, saya satu-satunya yang bisa mempraktikkan mantra ini. Faktanya, pada daftar peringkat mantra alam surgawi, kesulitan mempraktikkan 10.000 metode tanpa jejak jauh lebih maju daripada hukum besar pergeseran bintang. Karena kamu bisa mempraktikkan 10.000 metode tanpa jejak yang bahkan lebih sulit, mengapa kamu tidak bisa mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang? Saya hanya tidak mempraktikannya, saya memiliki kesempatan untuk memilih 10.000 metode tanpa jejak, jadi mengapa saya harus mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang? Tentu saja, suami Anda tidak buruk sekarang, Anda telah meningkatkan bintang Anda pergeseran hukum agung, dan hukum agung tersembunyi bintangmu sudah sebaik 10.000 metode tanpa jejak. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkanmu, jika aku bertemu dengan seseorang yang berlatih 10.000 metode tanpa jejak, bukankah aku akan tamat? Teknik apapun memiliki musuh, dan aku, 10.000 metode tanpa jejak memiliki musuh yang sama. Di alam abadi, ada mantra yang disebut hukum besar pemakan bintang yang dapat melahap semua serangan. Jika 10.000 keajaiban menakjubkanku menghadapi hukum agung pemakan bintang, itu akan selesai dalam sekejap. Aku tidak bisa mengalahkan bahkan seseorang yang lebih lemah dariku, dan hukum agung pemakan bintang ini bahkan lebih sulit untuk dipraktekkan daripada 10.000 ajaib. Tang Zichen dengan sibuk berkata, di mana saya bisa pergi untuk menemukan rahasia mantra ini? Dinglan menggelengkan kepalanya, kamu 3 hati dan 2 pikiran, hukum agung pemakan bintang, milik mantra keluarga kaisar, orang luar tidak bisa mempraktikannya, hanya klan kaisar abadi yang bisa mempraktikannya, orang luar bahkan tidak bisa melihat rahasianya, dan bahkan jika mereka cukup beruntung untuk melihatnya dan mempraktikannya, apakah mereka melakukannya atau tidak, itu bertentangan dengan aturan langit. Jadi, ya, beberapa mantra terkuat di alam abadi hanya dapat dipraktikkan oleh klan kaisar abadi, dan hukum agung pemakan bintang adalah salah satunya. Mantra lain apa yang juga hanya dilakukan oleh klan kaisar abadi?
Ada juga hukum tenaga surya, hukum gerakan sesaat, hukum cobaan hidup, dan sebagainya, yang semuanya dilarang. Oh, begitu. Tang Zichen menyesal, jika tidak, dia benar-benar ingin berlatih yang lebih kuat, hukum besar pergeseran bintangnya, meskipun itu termasuk mantra yang lebih kuat sebelumnya, itu bukan yang terkuat, ada juga yang lebih kuat seperti itu, sebagai 10.000 metode, dan seterusnya, lebih kuat dari 10.000 metode, masih banyak lagi, tetapi kebanyakan dari mereka termasuk mantra tabu. Meskipun Tang Zichen telah meningkatkan hukum besar pergeseran bintangnya menjadi hukum besar tersembunyi bintang, masih sangat menegangkan untuk bertemu dengan yang lebih kuat. Ting Lan tersipu dan berkata, suamiku, anggap saja aku sebagai pecundang, malam ini kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Haha. Tang Zichen menghentikan Ding Lan di pinggang dan pergi ke kamarnya. Keesokan harinya, Tang Zichen melapor ke kamp militer. Melapor ke kapten, bawahan Tang Zichen telah datang untuk kembali ke unitnya. Tang Zichen, kamu di sini, tidak buruk, terakhir kali kamu meminum pil ban yang kuberikan padamu, kamu benar-benar menerobos ke tahap akhir surga abadi, bagus, kamu tidak menyia-nyiakan salah satu pil banku. Kapten Ming Cheng tersenyum. Tang Zichen berkata, Kapten, pelet janin itu, apakah itu dihadiahkan kepadamu oleh Kam? Siapa yang mengatakan itu? Tidak, akulah yang menyatakannya kepada atasanku, dan mereka juga mengira kamu memenuhi syarat untuk menerimanya, jadi mereka memberikannya kepadamu. Kapten, jangan berbohong padaku, Fatal Pill dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pil abadi yang paling mahal di pengadilan abadi, tidak ada yang punya terlalu banyak, dan aku khawatir itu sudah diinternalisasi bahkan sebelum didistribusikan ke barat. Anda benar, dengan pernyataan darimu, kamu akan memberikannya kepadaku. Ini sama sekali tidak mungkin, hanya ada satu kemungkinan, pelet janin ini diperjuangkan oleh keluargamu, dan kamu, bagaimanapun, memberikannya kepadaku. Ming Cheng berkata, Tang Zichen, jangan berspekulasi, aku bukan jika aku bilang bukan. Singkatnya, Kapten, aku tidak punya gigi untuk melupakan kebaikanmu yang besar. Tang Zichen membungkuk. Berhenti, berhenti, berhenti. Kapten Ming Cheng tampak malu sejenak. Tang Zichen, aku tidak bisa tunduk padamu. Tidak, Anda mampu membelinya, jika ada sesuatu yang dapat Anda gunakan untuk saya di masa depan, silakan perintahkan. Kapten, terimalah 3 busur saya. Kapten Ming Cheng sibuk berkata, baiklah, baiklah, tidak apa-apa jika saya mengatakan yang sebenarnya, ya, memang benar pelet janin itu tidak diberikan kepada Anda, itu adalah ayah saya, yang berjuang untuk saudara perempuan saya, Ming Yue, tapi, kakakku merasa bahwa penampilannya dalam perang ini jauh lebih baik daripada dia bertarung untukmu, dan berpikir bahwa hanya kamu yang layak mendapatkannya, jadi, dia memintaku untuk memberikannya padamu. Tapi, kakakku takut kamu akan menolak, jadi dia membiarkanku mengatakan bahwa itu adalah hadiah untukmu. Sekarang kamu tahu, baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Tang Zichen tidak percaya bahwa itu diberikan kepadanya oleh Akatsuki. Mengapa Nona Akatsuki memberikannya kepadaku? Aku juga tidak mengerti dia, sebenarnya aku telah mencegahnya memberikannya kepadamu, jadi aku tidak mampu membeli busur yang baru saja kamu buat. Kalau begitu, apakah ayahmu tahu? Omong kosong, tentu saja aku tidak tahu, jika ayahku tahu di mana itu. Tapi, di pihak ayahmu, bagaimana penjelasan Nona Akatsuki? Tidak perlu dijelaskan, kakakku hanya akan mengatakan bahwa memakannya tidak efektif. Namun, dengan bakat kakakku, sulit bagi ayahku untuk menerima bahwa memakannya tidak berhasil, dan dalam kemarahan, dia meletakkan saudara perempuan di sel isolasi. Kamu bisa melupakan ini, dan kamu tidak boleh pergi mencari saudara perempuanku, atau saudara perempuanku akan menjadi lebih buruk jika ayahku mengetahuinya. Saya tidak bisa melupakan kebaikan besar Nona Mingyue. Saya pasti akan mengembalikannya 2 kali lipat di masa depan, kata Tang Zichen. Ming Cheng menganggukkan kepalanya. Tang Zichen bertanya, ngomong-ngomong, Kapten, bagaimana cara membuat pil janin? Bagaimana saya bisa membuat pelet janin? Lagi pula, saya juga tahu cara memurnikan pil, meskipun saya hanya master pil abadi kelas 7. Kapten Ming Cheng berkata, jangan buang energimu, pil janin adalah pil terlarang, kecuali klan Kaisar Abadi. Tidak ada orang lain yang bisa memurnikannya.
Pertama, tidak ada yang tahu resep pil janin. Kedua, meskipun mereka melakukannya, mereka tidak dapat menemukan semua bahan untuk memurnikan pil janin, karena salah satu bahan untuk memurnikan pil janin hanya ada di tangan Kaisar Abadi. Dan ketiga, siapapun yang berani memurnikan pil terlarang melanggar aturan langit dan akan menerima hukuman surgawi untuk dibuang. Tang Zichen berkata dalam hatinya, pil terlarang lagi, pengadilan abadi ini ada begitu banyak batasan, hal-hal yang benar-benar bagus, hampir semuanya dibatasi. Tidak heran begitu banyak iblis dan dewa abadi yang tidak mematuhi pengadilan abadi dan mendirikan gunung mereka sendiri di alam abadi bumi untuk melawan pengadilan abadi. Tentu saja, hal seperti mendirikan gunung Anda sendiri masih terlalu jauh untuk dipikirkan oleh Tang Zichen saat ini. Tang Zichen, kamu kembali dan persiapkan urusan dalam negerimu terlebih dahulu, sekarang tidak ada lagi perang, semua tentara langit selanjutnya kemungkinan besar mereka akan dikirim. Ini adalah kesempatan lain untuk membuat jasa, kamu harus berusaha yang akan datang, hanya semakin banyak jasa yang Anda buat untuk pengadilan abadi, semakin banyak peluang untuk promosi. Tang Zichen berkata, apa artinya ekspatriat? Di waktu non-perang, tidak mungkin begitu banyak prajurit surgawi tinggal di barak setiap hari, jadi akan ada beberapa prajurit surgawi yang hebat yang akan dikirim ke berbagai tempat, mungkin alam abadi bumi, atau mungkin berbagai departemen dari alam surgawi, untuk melakukan berbagai hal di tempat-tempat itu. Tentu saja, mereka yang tidak dapat dikirim harus tinggal di barak, dan sejujurnya, mereka yang tinggal di barak akan memiliki kehidupan yang sangat membosankan, bersarang di barak kecil dan berlatih-latihan yang membosankan setiap hari. Saya yakin Anda tidak ingin memiliki kehidupan seperti itu. Tang Zichen berkata, jika saya tidak salah, para prajurit surgawi yang memiliki koneksi dan di belakang panggung pasti telah dikirim, yang pahit dan baik-baik saja, akhirnya tinggal di barak sebagai anjing untuk menjaganya. Kamu benar, itu benar, tetapi barak belum begitu kacau, meskipun ada banyak dari mereka yang telah melalui koneksi, ada juga beberapa yang sangat bagus yang akan dikirim, kamu tidak punya khawatir. Selain itu, saya sangat optimis tentang Anda. Baiklah, pergilah. Tang Zichen meninggalkan tenda kapten dan kembali ke markasnya di barak. Tang Zichen, kamu juga kembali. Komandan Tang, ini liburan setengah tahun yang menyenangkan, bukan? Lebih dari 100 orang yang selamat dari regu yang sama menyambut Tang Zichen. Yah, itu baik-baik saja. Komandan Tang, perang sudah berakhir untuk saat ini, beberapa tentara langit di barak dapat dikirim keluar, sekarang semua orang aktif. Apakah Anda memiliki koneksi? Jika Anda memilikinya, bantu saya mendapatkan stasiun luar juga, saya berterima kasih. Seorang prajurit surgawi berkata kepada Tang Zichen, yang sebelumnya berada di kelompok yang sama dengan Tang Zichen. Saya berharap saya punya koneksi. Pada saat ini, seorang pria masuk ke pintu. Pria itu mendengus, dia ada hubungannya dengan itu. Saya yakin ada salah satu dari dia di antara kelompok orang pahit yang akhirnya tetap tinggal untuk menjaga barak. Pria yang berbicara ini tidak lain adalah Sen Dao. Obat Sen ini, dalam perang ini, sebenarnya tidak mati. Tang Zichen mendengus, obat Sen, kamu sebenarnya tidak mati. Sungguh mengejutkan, pikirku, kamu mati di medan perang setan tua iblis surgawi. Tang Zichen, putraku Sen Medicine, bagaimanapun juga adalah jenius peringkat di antara para dewa perang. Tapi seseorang melakukannya dengan baik di medan perang. Aku mendengar bahwa dia bahkan membunuh Raja Iblis Xuanxian, tapi di mana jadi apa? Hahaha. Pengobatan Sen tertawa penuh kemenangan. Tang Zichen tampil sangat baik, tapi terus kenapa? Seorang prajurit surgawi bertanya, pengobatan Sen, apa maksudmu? Tang Zichen telah bekerja dengan baik, kapten telah memujinya. Sen Yao dengan bangga berkata, apa gunanya penghargaan kapten? Kalian semua tidak tahu, setelah perang ini berakhir, pengadilan abadi memberikan 100 pil janin untuk memberi penghargaan kepada 100 prajurit langit yang berkinerja terbaik. Tang Zichen melakukannya dengan sangat baik, bolehkah saya bertanya, apakah dia mendapatkan hadiahnya? Sebaliknya, saya telah diberi hadiah pelet janin, dan saya telah dipromosikan menjadi pertengahan Dao Immortal sekarang setelah saya mengambil pelet. Hahaha. Apa? Fatal Pill. Semua orang terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Sen Pil karena mereka bahkan belum mendengar beritanya. Mereka bahkan tidak bisa mendengarnya, apalagi mendapatkan hadiah. Sen Pil berkata, jadi kawan, apa gunanya menjadi kuat? Tidak masalah jika Anda tidak memiliki di belakang panggung, itu hanya kentut.
Semua orang benar-benar mengangguk dan tiba-tiba orang-orang yang hanya mengagumi Tang Zichen sekarang semuanya jatuh ke Shen Yao dan menjulurkan leher mereka ke Shen Yao. Kakak Shen Medicine, sangat peduli. Kakak Shen Medicine, apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin aku membantumu memijat? Aku memiliki teknik pijat leluhur. Shen Medicine, ya, cepat tekan untuk saya. Oke Le, suatu kehormatan bagiku bisa memijat Shen Yao. Jadi, prajurit surgawi itu memijat pengobatan Shen di depan Tang Zichen, dan pengobatan Shen memandang Tang Zichen dengan bangga dan berkata, lihat inilah bedanya. Pada saat ini, seorang peri masuk dari luar. Peri itu berpakaian indah, dan sekilas, dia adalah seseorang yang sangat penting, dan peri itu bertanya, bolehkah saya bertanya apakah Tang Zichen ada di sini? Semua orang melihat ke arah peri sekaligus. Tang Zichen sedang sibuk berkata, saya, apa yang kamu inginkan? Peri itu berkata, Tang Zichen, bolehkah saya bertanya apakah Anda bebas malam ini? Untuk apa? Ngomong-ngomong, kamu diundang makan malam di Yoshi's malam ini. Apa, makan malam di Yoshi? Tiba-tiba, semua orang terkejut, Yoshi, tempat apa itu? Orang biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk pergi ke Yaochi, seperti level Senpil. Yaochi hanyalah seorang legenda, bahkan kakek orang tua Senpil belum pernah makan di Yaochi kan. Semua orang mau tidak mau melihat Tang Zichen, yang mengundang Tang Zichen untuk makan di kolam Yao. Tang Zichen berkata, saudari peri ini, siapa yang mengundangku makan di kolam Yao? Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu bertanya, kamu akan tahu kapan kamu pergi. Ngomong-ngomong, apakah kalian hanya berbicara tentang pil janin? Ya, Senpil dengan sinis mengejekku, tidak masalah, tidak peduli seberapa baik kinerjamu di medan perang, kamu tidak akan bisa mendapatkan fatal pill. Peri itu segera mengeluarkan satu dari dadanya, ini adalah hadiah yang diminta tuanku untuk kubawakan untukmu. Ada apa? Sejujurnya itu persis pelet janin, tapi itu bukan pelet janin kelas 10, tapi pelet janin kelas 11. Baiklah, kata-kataku sudah tersampaikan, tolong malam ini pergilah ke gerbang abadi utara dan aku akan keluar untuk menjemputmu. Oke, aku pasti akan pergi. Kalau begitu aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, peri itu pergi. Semua orang memandang Tang Zichen, sangat terkejut, tidak peduli siapa yang mengundang Tang Zichen, sudah luar biasa bisa memasuki kolam Yao untuk makan malam. Kolam Yao itu adalah tempat yang digunakan ibu kekaisaran untuk menghibur berbagai kekuatan abadi. Tang Zichen memandang Senpil dan tersenyum, lihat pelet timpani kelas 11 yang kamu peroleh, aku masih tidak terkesan. Shen Yao mendengus, Tang Zichen, jangan sombong. Tang Zichen tidak peduli untuk memperhatikannya dan langsung pergi. Pelet janin kelas 11 ini sangat mulia dan cocok untuk orang-orang di atas Suan Xian, dan jika seseorang di atas Suan Xian menggunakannya, kemungkinan besar akan menghancurkan dua alam berturut-turut. Oleh karena itu, jika Tang Zichen mengambilnya, kemungkinan besar dia akan beralih dari Dewa Surgawi akhir ke pertengahan Dao Abadi. Namun, Tang Zichen tidak berani mengambilnya karena Ming Yue telah begitu murah hati memberinya pelet janin, dan sekarang dia memilikinya. Jika dia memakannya sendiri, bukankah terlalu egois bagi orang lain untuk melakukannya? Bermurah hati padanya sementara dia egois dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Jadi, Tang Zichen menahan rasa sakit dan pergi ke Ming Yue untuk memberinya pelet janin kelas 11 ini. Beberapa orang mungkin mengatakan itu konyol, tapi apa yang Ming Yue berikan padanya adalah kelas 10, sedangkan apa yang dia berikan kepada Ming Yue adalah kelas 11. Tapi hal-hal yang harus dipikirkan sebaliknya juga, orang-orang mengirim Ming Yue terlebih dahulu. Untuk Tang Zichen tidak akan pernah memberikannya kepada Ming Yue jika dia tidak memberikannya terlebih dahulu kepada Tang Zichen. Tang Zichen datang ke barak tempat Ming Yue berada dan tidak tahu apakah dia ada di barak. Halo, bolehkah saya bertanya, apakah Anda tahu jika Nona Ming Yue ada di barak? Akatsuki, dia baru saja tiba, tapi dia seharusnya tidak bisa melihat pengunjung. Mengapa? Saya dengar dia dipukuli oleh keluarganya, pantatnya terbuka, dan dia pincang saat pertama kali tiba. Tang Zichen langsung pergi ke asrama Ming Yue. Ming Yue terkait, jadi dia tidak tinggal di asrama kelompok, tetapi di asrama tunggal. Akatsuki, kamu di sana. Tang Zichen berteriak dari luar asrama. Saat ini, Ming Yue sedang berbaring di tempat tidurnya, pantatnya menghadap ke atas, dan pantatnya berdarah.
Ayahnya juga sangat kejam, mungkin karena dia tahu bahwa Ming Yue telah memberikan pil janin, jika tidak, dia tidak akan memukul pantatnya sampai mekar. Apakah itu Tang Zichen? Akatsuki sibuk bertanya. Ya, bolehkah aku masuk? Ini luka biasa, tapi pukulan menggunakan Heavenly Lightning Whip jika dia tidak menanganinya, tidak hanya tidak akan sembuh secepat itu, tapi mungkin meninggalkan bekas luka di pantatnya dan akan terlalu jelek untuk meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Pantat yang awalnya besar dan putih dan terbalik. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya sendiri. Tang Zichen, untuk apa kamu mencariku? Akatsuki bertanya. Nona Akatsuki, bolehkah saya masuk? Ini. Jangan khawatir, aku bukan tipe pria seperti itu. Sekarang bersiaplah, aku akan masuk. Oke. Akatsuki sibuk menutupi pantatnya dengan selimut. Don masuk beberapa detik kemudian. Don tidak ada di tempat tidur. Nona Akatsuki, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tapi aku baru saja mendengar salah satu gadis dari barakmu mengatakan bahwa pantatmu telah ditendang. Di mana itu? Tidak. Kalau begitu bisakah kau berdiri? Tang Zichen, ngomong-ngomong, jangan, kenapa kamu datang menemuiku? Tang Zichen berkata, saya sudah tahu bahwa Anda memberi saya butiran ban itu. Saya di sini hari ini untuk mengembalikannya kepada Anda. Apa? Kamu belum mengambilnya? Tidak, saya sudah mengambil yang Anda berikan kepada saya, tetapi secara kebetulan, saya mendapatkan pelet janin sendiri, dan terima kasih telah memberi saya pelet janin terakhir kali. Saya memberikannya kepada Anda sekarang. Tang Zichen tidak mengatakan bahwa pil janin yang dia berikan adalah kelas 11. Bagaimana Anda mendapatkan pelet janin? Jangan repot-repot dengan ini, ambil saja. Tang Zichen mengeluarkan pelet janin dan menyerahkannya kepada Ming Yue. Tang Zichen berkata, pantatmu rusak, aku yakin orang tuamu tahu kamu memberiku pelet janin, itu sebabnya mereka melakukan ini. Ming Yue berkata, Tang Zichen, aku tidak membutuhkannya, kamu kesulitan mendapatkannya sendiri, ambillah, aku mungkin masih memiliki kesempatan di masa depan. Orang tuamu pasti tidak akan memberimu kesempatan lagi, cepat ambillah. Pada saat itu, Ming Yue berkata dengan kaget, pelet janinmu ini adalah pelet janin kelas 11. Oh, ya, kelas 11. Kamu gila, aku hanya memberimu kelas 10. Itu tidak bisa dikatakan, yang penting bukan apa yang kamu berikan padaku, tapi kasih sayangmu kepadaku, kamu memberikannya kepadaku terlebih dahulu, jadi tidak peduli berapa banyak pil janin yang kuberikan padamu sekarang, itu tidak sebaik kasih sayang Anda, Nona Ming Yue, saya sangat berterima kasih, Anda sangat baik kepada saya. Tang Zichen berkata dengan penuh terima kasih. Bersambung.